Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa Rasulillah wal muhajirin wa Rasulillah sayyidina muhajirin Allah Muhammad wa Isa illa rahsan al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala rasulih wa rahim illa riqab al-athar sayyidina al-qadar al-jilani wa ahwal sayyidina Sabi Ajal al-Bustami wa ila kubur rabani sayyidina Muhammad Saman al-Madani wa ila riqab al-alam sayyidina Muhammad ibn Hadan al-Ghazali wa ila rahim al-Shabi wa al-Nawawi wa al-Malik wa al-Hamdulillah Syekh Subhan al-Thawri Junid al-Baghdadi wa Ansar al-Nasri al-Matudi al-Hasan al-Ash'ari wa al-Syekh Muhammad Arashad al-Banjari sahibi kalam bayan wa Syekh Ali al-Junadi sahib al-Rasi Yusuf Sayyibun wa ila Syekh Muhammad Kashmur al-Nawad Haji Ismail wa ila Syekhina wa Rabbi Rahina al-Alim al-Alam Syekh al-Karamah wa Muhammad Amin Badal Yaqsin Hussein Abu Ghadasad wa al-Banjari wa ila Rihim Alib Imam al-Sahib Hadal Kitab al-Nawawi al-Bandani wa Syekhina Aki Haji Kamal wa Syekhina Salman Sadr wa Syekhina Syekhina al-Alimina man la takarna min jidikana wa ila abayina wa ummahatina liman anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum bi hadhihi al-majlis al-subhanal munir wa li khususan hadhihi al-majlis أن الله الكريم تغشاهم الرحمة والمغفرة يريد درجته بالجنة ويدعو علينا وولدنا وأحبابنا وذريتنا ولجيراننا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم وعلومهم وخصوصياتهم ونفحاتهم وكرامتهم ويحشرنا بزمرتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سبب العذاب ولا حساب ارزقنا العلوم اللدنية والفهم الثاقبة وزكاه الأجل وحسن الخاتمة ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين سيد النبي والنبي بسيد سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح جل ذكرهما وبالعلم الناور يعلم قلوبنا اللهم صل وسلم باليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus kita panjatkan karena rahmat dan anugerah Allah selalu mengalir kepada kita. Salawat dan salam selalu terus tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah beserta para sahabat, para pengikut beliau wilayah qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bandani rahimahullah, halaman 73 baris kelima dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi fid darain amin. Al-maqalah wal maqalatu ats-tsalitsah wal 'ishrun. Nasihat yang ke-23 dari pembicaraan 10 macam nasihat, bagian yang ke-23.
An ba'dil hukama, daripada sebahagian para ahli yang bijaksana. Hukama ini adalah orang-orang yang ahli hikmah. Kata-kata mereka itu selalu mengandung nasihat, dan kata-kata mereka itu selalu mengandung papadah bagi kita. Dan papadahnya itu betul, karena mereka diberi ilham oleh Allah berdasarkan ijtihad mereka dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Talabtu asyratan minal khisali fil asyrati mawatina, wa wajadtuha ay khisal al-asyrah fi asyratin ukhra, ay fi asyratin ghairal asyrah allati talabtuha. Aku Jarsidin menuntut mencari 10 macam perkara di dalam 10 tempat. Ternyata aku temukan 10 perkara itu di tempat yang lain. Nah, mengira perkara itu di sini andaknya, ternyata di lain tempat. Ai fi asyratin ghairal asyratin talabtuha. Aku mengira tempatnya itu di sini andaknya, ternyata tempat itu di lain andaknya. Apa yang sedang tuntut itu? Ini kebanyakan manusia pasti mencari nangkai ini, yang dituntut, yang dicari. Yang pertama, talabtur rif'ata. Aku menuntut rif'ah. Rif'ah itu ketinggian pangkat. Rif'atud darajat. Nah, di mana menuntutnya? Fit takabburi, di dalam sifat takabbur. Hendak terkenal, hendak tinggi derajat, hendak dianggap orang mulia, hendak dipadahkan orang hebat, hendak dipadahkan orang sukses, hendak dipadahkan orang, pokoknya ter kan artinya serba bagus, tinggi. Nah, kukira aja sih dan andaknya tuh di dalam sifat takabur. Apa itu takabur? Ay ru'yatu qimatun nafsi, melihat harga diri. Nah, kalau harga diri tinggi, disinggung kayak ini, tersinggung. Aku ini tinggi pang derajatnya. Disindir kayak ini, tersinggung. Ini tersinggung, padahal orang ini sarik. Nah, kukira ketika aku sarik itu aku tinggi derajat presiden. Ternyata fawajadtuha fi tawadhu'i. Ternyata tinggi derajat itu justru andaknya di dalam sifat tawadhu. Jadi derajat tinggi itu sebenarnya bukan kita merasa harat, bukan kita merasa hebat, bukan kita merasa berilmu, bukan kita merasa banyak amal, bukan kita merasa sukses, bukan kita merasa pembungasnya, bukan kita merasa paharatnya. Tetapi Allah mengangkat derajat itu ketika kita merasa tawadhu, kita rendah diri, kita merasa kada mampu, padahal kita mampu, tapi kita kada merasa kita mampu itu. Kita berilmu, tapi kada merasa kita berilmu, kita merasa jahil. Kita banyak amal, tapi kita merasa sedikit amal. Kita sukses jadi ini, jadi itu, tapi kita kadang merasa itu orang lain yang membantu jadi kita sukses. Nah, lalu di hati itu tawadhu, rasa rendah diri. Nah, disitulah Allah mengangkat derajat kita. Jadi ingin derajat tinggi itu letaknya bukan di takabur. Nah, sama orang ingin dapat ilmu itu sama. Orang ingin dapat ilmu yang banyak,
bagaikan ilmu itu ditumpahkan, diluruk, itu letaknya adalah di dalam sifat tawadhu, di mana tawadhunya sifat khaddam. Sifat khaddam. Apa arti khaddam? Khaddam itu jadi pelayan, bukan jadi tamu. Misalnya kita duduk ke majelis, duduk di hadapan guru, kita jadi tamu mengarangnya. Berhadapan langsung dengan guru kita, ngaji, buka kitab, buka ini, itu kita jadi tamu mengarangnya. Dapat juga ilmu, dapat juga, tapi kada banyak. Yang paling banyak dapat ilmu itu ketika kita jadi khaddam. Di mana hendaknya? Misalnya ada sebuah majelis, kita nuntut juga, tapi kita jadi khaddam apa? Gini ma'ambar tikar, gini basi simpul, gini basa sapu, gini basa surong. Ini kayak akan membagi wadah ini, termasuk berkhaddam ngaranya. Kita nyusun sandal, kita ngaji juga, biar duduknya di belakang, biar duduknya di buncuk, tapi kita jadi khaddam di sebuah majelis. Kena ada mik rusak, kita ambaiki, kena WC-nya pinarigat, kita bersihi di sebuah majelis ini. Itu namanya jadi khaddam. Itu yang lebih banyak dapat ilmu ketimbang kita jadi tamu. Nah, itu rahasianya. Kenapa orang menurut ilmu itu belayan? Coba lihat kan, orang mengaji lawan guru-guru, tuan guru itu nah. Sama yang diajarkan sedikit kitab ini sama. Mengaji lawan guru, tahunnya sekian tahun, lulusnya sekian tahun, tapi alimnya belayan. Beda hasil yang didapat. Nah, kenapa jadi beda? Itu letaknya di dalam hati. Allah akan mengangkat itu di dalam sifat tawadhu, di dalam hati, bukan di dalam sifat takabbur. Tapi Allah dalam tawadhu. Di mana tawadhunya? Kita mampu berkhaddam. Apalagi kita lawan guru kita itu sekamar lawan sidin, serumah lawan sidin, kena napasakan baju sidin, kena aku disuruh sidin tulakan, jadi seseorang sidin, jadi khaddam sidin. Itu akan diluruk ilmunya daripada nang duduk jadi tamu. Itu luar biasanya. Jadi rifah itu di situ andaknya. Rifah itu artinya derajat yang tinggi. Coba biar lihat sejarah almarhum Guru Juhdi. Lihat, bila haulan di sekumpul, coba lihat Abah Guru Juhdi itu. Ada kasidin duduk di sekumpul di muka? Ada. Di mana sidin? Di pangawahan. Orang yang tahu ganalnya pahala. Di pangawahan. Itu hebat. Karena berapa orang nama makan nasi kawahan sidin, seluruh nama makan itu sidin dapat pahalanya, dapat barakahnya. Itu bakadang. Coba lihat beda. Itu rahasianya. Termasuk sama kita acara-acara maulid, mi'raj. Nang ganal itu nang jadi khaddam tuh nah. Tukang kawah, tukang sengi iwak, 2 hari berdahulu udah sidin menyambal. Orang ada dalam geninya, ada dalam hakunnya sidinnya seorang akan gawe. Itu nang digenal pahalanya. Berapa nang sama sigitan mamakannya 2.000 nama makan sidin dapat pahalanya. Ketimbang nang duduk manis di hadapan guru, unggut. Beda hasilnya. Nah, di mana itu didapatkan? Karena di akhirat hanya melihat itu ganjaran Allah berikan itu. Di dunia pun barakahnya nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bila ada acara itu jangan kulir jadi khaddamnya. Jangan kulir jadi khaddamnya.
Jangan jadi tamu kita, jadi tamu pangarnya. Dapat banyak aqua minum, imbah buang di mana kemandak. Itu jadi tamu ngarannya. Jangan. Lebih baik kita jadi khadam daripada jadi tamu, karena jadi khadam itu kemuliaan. Kada semua orang kawa jadi khadam bila hatinya kada tawaduk. Kada semua orang kawa jadi sifat khadam bila hatinya kada tawaduk. Nah, pilih jangan mahadang petugas, ada aja tukang sapu, ada aja tukang pilih, jangan. Jadilah diri kita ini menjadi orang yang tawaduk. Nah, bila kita tawaduk, Allah akan mengangkat derajat kita. Jelas Al-Quran Allah berjanji, man tawada'a lillah, hadis Rasulullah, man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Nah, jadi di situ anaknya. Jadi orang menuntut ilmu itu yang paling gana itu dikhadam. Jadi jangan sungkan gitu kan. Di situ rahasianya. Wa huwa kama qala al-Fudail. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Fudail, tawaduk itu adalah an takhda'a lil haqqi, engkau tunduk kepada kebenaran. Wa tanqadu lahu, dan engkau tunduk kepadanya. Wa taqabbalahu mimman qalahu, dan engkau menerimanya dari orang yang mengatakannya. Tanda orang tawaduk itu ketika ada orang memberi nasihat, dia tidak marah, walaupun yang memberi nasihat itu anak kecil. Nah, dia kada sarik, pian salah kayai, pian salah paai, pian salah cilai. Nang memadahkan salah ini kekanakan atau orang kada pintar, padahal sampai itu bujur. Nah, kita menerima tegurannya itu berarti kita tuh tawaduk pengarangnya. Menerima pendapat orang yang di bawah itu tawaduk pengarangnya. Adapun orang takabur, bahaja kami berheret-heret, nah itu takabur tak. Biarkan dia muntung, di hati kada memakai, termasuk tak. Di hati kada memakai, termasuk tak. Bahaja aku kada perlu ke situ tak rendah ilmunya. Nah, takabur tak. Takabur. Karena ilmu itu Allah memberikan bukan terhadap siapa-siapanya, tetapi terhadap diri kitanya. Dimanapun kita menuntut ilmu, kalau hati kita tawadu kepada Allah, kita akan dapat ilmu. Tetapi sebaliknya, biar di tempat nang harat kita menuntut ilmu, tetapi diri kita itu ada takaburnya, ada syuhrahnya, ada hubbul jahnya, kenapa jangan masuk ilmu? Itulah ngaji ke guru-guru besar, tapi di hati hendak tampil aja, rame aja, belanja rame, niatnya hendak rame aja, niatnya hendak tampil aja, niatnya hendak tampil pakaian, niatnya hendak rame belanja, niatnya hendak melihat orang banyak aja. Buktinya ketika guru baca bapandir, buktinya tak. Nah, itu kadang dapat ilmu. Hanya mulghah. Apa mulghah? Sia-sia, duit habis, ongkos tolak. Pahalanya aja yang dapat, tapi ilmunya kada dapat. Pahalanya dapat untuk ilmu, tapi ilmunya kada dapat karena ada mulghahnya. Nah, tapi kalau orang yang tawadhu, dimanapun dia duduk, dia niatnya ingin menuntut ilmu, maka dia akan Allah berikan kepadanya. Makanya yang disebut dengan al-ilmu bisudur la bisutur. Ilmu itu di dada, di hati, bukan di tulisan. Sutur itu tulisan. Ibarat orang sekolah tuh biar kada sarjana,
Biar lulusan SD tapi ilmunya dapatnya beilmunya, karena tidak ilmu itu di dadanya. Biar ia sarjana, biar sekolah tinggi tapi ilmunya kadang di hati, kada dapat ilmunya, karena ilmu itu bukan di tulisan tetapi di dada. Yang paling bagus tulisannya ada, lulus ilmu tapi ilmunya ada, itu anak hebat. Nah, makanya al ilmu bis sudur. Oleh karena itu kita kada boleh meremehkan orang lain supaya kita jangan takabur gitu. Nah, semakin kita merendahkan diri kepada orang lain, maka semakin Allah meninggikan derajat kita. Semakin kita memuliakan orang lain, semakin Allah muliakan diri kita. Bila kita tu lagi anom, kada memuliakan orang tua, mahulut-hulut orang tua, apalagi orang tua ini kada ngaran sidin kada akalan. Orang tua ini kada akalan, sapih ke orang di duit dia kada tahu. Lalu kita ulut-ulut, kita ulu-ului, itu namanya kita tuh takabur. Karena bila kita tuha diulut kekanakan juga. Nah, jadi jangan hendak mau ulut-ulut orang tuha, jangan hendak mau ulut-ulut. Walaupun ini tuh bujur-bujur, kada pintar, jangan diulut-ulut. Karena ketika kita memuliakan orang lain, berarti diri kita itu bersifat tawadhu. Tetapi ketika meremehkan orang lain, ketika kita merendahkan orang lain, berarti di dalam diri kita itu ada sifat takabur. Sebab ketika kita takabur, bukan derajat diangkat Allah, tetapi takabur di sisi Allah. Semakin kita rendah, semakin tinggi. Ibarat bola adalah dibuat ke dalam sungai banyu, semakin dalam kita meninggalkan bola itu, maka bangsulnya bola itu semakin banyak banyunya. Atau ibarat busur panah kita tarik, nah semakin jauh kita menarik, maka semakin jauh juga panahnya tuh melimpat, ya kan? Bebaya tarik, bebaya sampai juga. Atau kayak kita beri belah ketikan mengatik burung, nah ketikan kan ambil batu, bebaya tarik kada sampai ya, mengonting burung di atas. Tapi bila kita panjang tarik, jas 1 meter, jauh juga. Itu perumpamaan sifat tawaduk kita. Semakin kita tawaduk di hati, Allah semakin tinggi mengangkat derajat kita. Nah, derajat itu kayak Pak Guru jar. Allah memuliakan kita. Allah memuliakan itu bukan hanya untuk kita, tapi bisa untuk anak kita. Atau bila kada di dunia, kaina di akhirat. Dan ciri di akhirat itu sekurang-kurangnya Allah tampaikan ketika kita hendak mati. Orang di dunia menganggap remeh, orang di dunia menganggap hina, orang di dunia menganggap jijik, tetapi Allah mengangkat derajatnya karena ia tawadhu. Ketika dia meninggal, di situ Allah sampaikan, Allah tampakkan kemuliaannya. Kita kadang awam memandang orang zahiriyahnya kada baik gawiannya, jangan. Seburuk apapun pekerjaan seseorang, jangan kita sangka buruk, tetap kita sangka baik. Ihtimal ya deh, kayak apa? Paling kada hendak sakaratul maut, Allah menampakkan bahwa orang itu mulia. Apa ciri kemuliaannya? Salah satu di antara ciri manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, orang itu meninggal hari Jumat. Bila meninggal hari Jumat itu tanda disayangi Allah.
Kawalah kita memilih meninggal hari Jumat, kawa. Biar berdoa berhikmat, ya Allah mati akan apa hari Jumat, kawa. Men Allah kada mahandai kita kawa. Atau mati juga hari Jumat gantung diri, kawa juga. Biar gantung diri, Tuhan kada mahandai kada mati. Kawa. Tanda orang mulia itu cirinya salah satunya meninggal hari Jumat atau sore Kamis malam Jumat atau hari Jumat. Termasuk meninggal juga orang meninggal di bulan Ramadan atau meninggal di hari raya. Itu tanda Allah sayang lawan hambanya. Tanda Allah sayang lawan hambanya. Jadi orang yang mulia itu di mana? Ketika dia sifat tawadhu kepada seluruh makhluk, apalagi kepada Allah. Kita kada tahu sifat manusia. Kita kada tahu sifat tahunya tak malam bangun lawan Allah. Ya Allah, ulun taubat ya Allah. Ulun merasa gawian kuni salah ya Allah, tapi ulun kada berdaya ya Allah. Taubat dia kepada Allah. Ketawaduannya itu, kerendahan hatinya itu, Allah akan memuliakan. Nah, jadi kita dalam hidup ini memandang makhluk itu nangkai apakah kelakuan makhluk itu kita sangka baik kepada Tuhan, supaya kita jangan takabur. Jangan sampai kita nambah baju koko, babak kopiah, basurban, merasa lebih hebat daripada orang yang bertato, orang yang berambut kuning. Jangan. Kita kada tahu hati seseorang. Kita kada tahu. Apalagi di Jawa, tapi ya, kalau di Jawa itu banyak orang yang berambut panjang kayak preman, padahal bubuhan hafiz Quran itu. Amun kita di Banjarnya dadah habis Quran nomor bergondrong dadah. Kalau di Jawa itu bila habis Qurannya rambut panjang, engkau digelung nang kayak pemain bola siapa bar ya, Ronaldinho siapa. Itu amun kita di kampung rambut panjang warai. Amun di Jawa itu kada boleh memanjangkan rambut bila kada hatam Quran. Nah, jadi kita makanya kada kau menilai seseorang itu dari zahirnya, dari fisiknya. Termasuk salah seorang habaib di Jakarta, ada orang bilang minta doakan dan habaib. Masuk ke rumah habaib, sekali masuk apa melihat langsung di hatinya mengitirat, Habib napa nang ini jer, ada arak di rumah Sidin, arak tulisannya minum-minuman keras, langsung jamaah iterat. Iterat kada percaya, tetapi nang datangnya orang berilmu juga lalu dibukakan. Datang Habibnya kasyaf. Kenapa Habib? Kamu dah percaya kalau nako? Kamu lihat gitu kah? Itu palihatikam dia. Ini minuman datang dari surga, palihatikam dia itu padahal lain arak itu. Itu minuman datang dari surga ya. Makanya kita kada kawan memandang zahiriyahnya, kita kada tahu, kada kawan memandang zahiriyah seseorang. Pokoknya intinya kita kada boleh menganggap diri kita ini lebih hebat dari orang. Siapakah orang yang kita lihat, tetap kita kada boleh merasa lebih hebat, supaya kita menjadi orang yang tawadhu. Karena orang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa talabtul ibadah wallahu subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berpetunjuk dan hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah tolong dalam taat amal ibadah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allah gulkan kita bersama-sama orang saleh dunia dan akhirat bersama Nabi bisiri suratil Fatihah. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa nasta'inu Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi
بلغنا منانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا إن أخطانا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر هنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا يا سامع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا في رجوك مولانا شهرنا الأجبانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا مولانا يا سامع دعانا برحمتك فرجانا إلهي واحم حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا مولانا يا سميع عانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل واجل مرعانا لا تخيب مسعانا لنا يا مولانا يا سامع عانا برحمتك يا ربي جانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا ربنا بما علمنا ربنا زدنا عنه رزقنا فمن استغنى على كل شيء قدير لنا ما أخطأنا ما تعمدنا ما شرنا ما علنا من تعلم به منا نغلنا نقول لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم